Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratmi Multabe Ahmad, kelas PPA semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan terkait materi yang telah saya pelajari. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan pengertian ESP dan perbedaannya dengan General English. Oke, jadi English for Specific Purposes atau ESP adalah pembelajaran bahasa Inggris yang dibuat untuk tujuan tertentu, yang artinya itu bahasa Inggris yang dipelajari disesuaikan dengan kebutuhan seseorang sesuai bidang pendidikan atau pekerjaannya. Contohnya itu seperti mahasiswa keperawatan belajar cara berbicara dengan pasien dalam bahasa Inggris, mahasiswa pariwisata belajar cara menyambut wisatawan asing, mahasiswa teknik belajar istilah-istilah yang digunakan di dunia teknik. Jadi, materi yang dipelajari berbeda-beda disesuaikan dengan bidang masing-masing. Sedangkan General English adalah bahasa Inggris umum yang materinya itu untuk semua orang, seperti belajar menyapa, memperkenalkan diri, menceritakan kegiatan sehari-hari, atau berbicara tentang hobi dan keluarga, dan lain-lain. Langsung saja kepada pertanyaan yang kedua adalah, uraikan 2 karakteristik utama ESP dan jelaskan mengapa karakteristik tersebut penting dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, ada 2 karakteristik utama ESP dalam perencanaan pembelajaran, yaitu karakteristik pertama adalah berdasarkan kebutuhan siswa atau need analisis. Sebelum membuat materi, guru itu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa tersebut. Dengan begitu, materi yang diajarkan tidak asal-asalan, tetapi sesuai dengan tujuan belajar siswa. Untuk karakteristik yang kedua adalah materinya harus sesuai dengan bidang tertentu. Misalnya itu mahasiswa keperawatan belajar kosakata tentang kesehatan, mahasiswa bisnis belajar cara berkomunikasi di dalam dunia bisnis, sedangkan mahasiswa pariwisata belajar melayani wisatawan asing. Kedua karakteristik ini sangat penting karena membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Siswa belajar hal-hal yang benar-benar mereka butuhkan. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya adalah, bacalah studi kasus berikut. Sebuah lembaga pendidikan di daerah pesisir ingin menyiapkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Namun selama ini pembelajaran bahasa Inggris masih bersifat umum. Apakah pendekatan ESP relevan digunakan pada kasus tersebut? Jelaskan alasan Anda. Jadi, menurut saya itu, pendekatan ESP sangat relevan digunakan pada kasus tersebut. Hal ini karena lembaga pendidikan tersebut ingin menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Tujuan ini membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang lebih khusus, bukan hanya bahasa Inggris umum. Jika mereka hanya belajar General English, siswa mungkin hanya bisa melakukan percakapan sederhana, namun ketika bertemu wisatawan atau bekerja dengan orang asing, mereka membutuhkan kosakata, ungkapan, dan kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan bidang pariwisata. Dengan menggunakan ESP, materi pembelajaran akan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya itu belajar cara menyambut tamu, memberikan informasi tentang tempat wisata, menjawab pertanyaan wisatawan, dan menjelaskan budaya daerah kepada orang asing. Karena itu, ESP dapat membantu lulusan menjadi lebih siap dan menghadapi dunia kerja. Lanjut ke pertanyaan yang keempat adalah, tentukan apakah konteks tersebut termasuk EAP atau EOP dan jelaskan alasannya. Jadi menurut saya, kasus tersebut itu termasuk EOP atau English for Occupational Purposes
adalah pembelajaran bahasa Inggris yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam dunia kerja atau profesinya. Pada kasus ini, tujuan lembaga pendidikan adalah agar lulusannya dapat berkomunikasi dengan wisatawan asing dan mitra internasional. Kemampuan tersebut akan digunakan ketika mereka bekerja, bukan hanya untuk belajar di kelas. Kalau EAP, English for Academic Purposes, biasanya itu digunakan untuk kebutuhan akademik seperti membaca jurnal, menulis tugas kuliah, presentasi, atau mengikuti seminar bahasa Inggris. Karena tujuan pada kasus ini adalah mempersiapkan lulusan agar siap bekerja, maka pendekatan yang paling tepat adalah EOP. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan 2 kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan. Menurut saya itu ada 2 kebutuhan bahasa Inggris yang perlu diprioritaskan, yaitu yang pertama adalah speaking atau berbicara. Kemampuan ini sangat penting karena lulusan akan sering berkomunikasi langsung dengan wisatawan asing. Mereka harus mampu menyapa tamu, memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan menjelaskan tempat wisata dengan jelas dan sopan. Yang kedua adalah listening atau mendengarkan. Kemampuan ini juga sangat penting agar mereka dapat memahami apa yang disampaikan oleh wisatawan atau mitra internasional. Jika kemampuan mendengarkan kurang baik, bisa terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi. Dengan menguasai kemampuan berbicara dan mendengarkan, lulusan akan lebih percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan lebih siap menghadapi dunia kerja, terutama di bidang pariwisata. Demikian jawaban saya untuk kelima pertanyaan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.